menampakkan dirinya guys ya. Ini dia terbang guys ya. Ini dia keadaan dia. Ini itu lagi ada warna merah di atas pohon guys. Menyala bang. Selamat datang lagi di Gelaga Horor. Kali ini gue bakal bawain kisah yang bikin bulu kuduk lo berdiri. Mari kita mulai perjalanan malam ini. Wanita berbaju merah di pohon. Pria ini berhenti di jalan sepi karena melihat cahaya aneh di pohon. Saat didekati ternyata ada wanita berambut panjang, memakai pakaian merah, duduk di atas dahan. Begitu didekati, tubuhnya perlahan menghilang, menyisakan suara seperti hembusan napas. Baju merah dalam mitologi lokal sering dikaitkan dengan roh yang penuh dendam. Namun warna itu juga bisa jadi simbol energi kuat dan tidak selalu jahat. Dalam kepercayaan tertentu, mereka menampakkan diri di warna merah karena ingin menunjukkan kekuatan atau memperingatkan bahaya yang akan datang. Bayangan tak berwajah di jalan. CCTV jalanan menangkap penampakan sosok wanita berpakaian merah berjalan malam-malam. Tapi yang bikin ngeri, dia nggak punya wajah. Setiap kali kamera bergeser, tubuhnya seperti menghilang sebagian, lalu muncul lagi beberapa langkah ke depan. Kalau ini efek visual, seharusnya distorsi cuma sebentar. Tapi sosok itu terlihat konsisten di sepanjang rekaman. Bisa jadi itu salah satu bentuk residu energi, bayangan peristiwa masa lalu yang terekam secara elektromagnetik di udara, dan sesekali muncul ketika kondisi cuaca dan gelombang frekuensi tepat. Uji nyali yang gagal total. Seorang pria nekat mau uji nyali di bangunan terbengkalai. Tapi baru sampai di depan halaman, dia langsung disambut sosok wanita berpakaian putih yang berjalan pelan masuk ke dalam bangunan. Wujudnya tinggi, rambut panjang, dan langkahnya tak menimbulkan suara. Dalam detik itu juga, pria itu batal lanjut. Dia langsung lari sambil terus merekam dari kejauhan. Bangunan kosong seperti itu memang punya frekuensi elektromagnetik tinggi yang bisa mengacaukan persepsi visual manusia. Tapi banyak spiritualis percaya tempat seperti itu menyimpan energi negatif dari masa lalu. Bisa jadi yang muncul bukan penghuni tetap, tapi energi residu dari masa lalu yang terus terulang. Bayangan putih di atas pohon. Bayangin lo kerja di proyek alat berat, tengah malam, lampu cuma satu-satunya sumber cahaya, dan di antara suara mesin berat, tiba-tiba lo ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari atas pohon. Pria ini langsung angkat kameranya, ngerekam. Dan jelas banget di video itu kelihatan sosok putih yang berdiri di pucuk pohon, tinggi banget. Nggak gerak, cuma diem, kayak ngelihatin balik. Dia bilang, dari tadi sosok itu udah ngelilingin area kerja. Kadang terdengar suara cekikikan pelan dari kejauhan, kadang cuma bayangan putih yang tiba-tiba hilang pas didekati. Oke guys, nampaknya ada penampakan malam ini, malam Jumat ya. Ini dari tadi dia menampakkan dirinya guys ya. Ini dia terbang guys ya. Ini dia keadaan dia. Ini itu lagi ada warna merah di atas pohon guys. Menyala bang. Itu sudah itu malam Jumat. Posisi di bensin Pelin 3 KX 2022. Hati-hati bosku. Malam ini jam 2. Secara ilmiah, fenomena seperti ini bisa disebabkan oleh ilusi optik akibat pencahayaan kontras dan debu proyek. Refleksi lampu di daun lembab bisa membentuk bentuk mirip siluet manusia. Tapi, suara cekikikan, gerakan melayang, itu nggak bisa dijelaskan dengan pantulan cahaya biasa. Secara spiritual, masyarakat Jawa percaya tempat tinggi seperti pohon besar, terutama beringin atau pohon jati tua, adalah tempat bersemayamnya makhluk gaib penjaga. Bisa jadi, sosok itu bukan ingin menakuti, tapi merasa wilayahnya diganggu. Kalau lo jadi pekerja itu, apa lo bakal lanjut kerja atau langsung cabut dari situ? Bayangan di pintu gerbang sekolah yang harusnya kosong di malam hari,
ternyata merekam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. CCTV di sebuah madrasah menangkap bayangan aneh lewat di depan gerbang. Kalau lo post videonya pas di detik tertentu, terlihat sosok transparan dan anehnya, dia cuma memakai sempak putih. Terdengar lucu. Justru itulah yang bikin makin aneh. Karena dalam banyak kasus penampakan, roh yang menampakkan diri sering memperlihatkan wujud terakhir sebelum kematiannya, terutama bila meninggal dalam kondisi tak sempurna atau mendadak. Dari sisi psikologis, manusia sering mengalami pareidolia, kecenderungan otak melihat bentuk manusia dari bayangan atau objek samar. Tapi dalam kasus ini, kamera merekam bayangan yang bergerak sendiri, padahal tidak ada siapapun di area itu. Bisa jadi, ini bukan bayangan, tapi entitas yang tertinggal di antara dua dunia. Sosok di halaman rumah. Malam itu tenang, seorang wanita mendengar suara aneh di halaman rumahnya, seperti kain terseret di tanah. Alih-alih sembunyi, dia justru ambil kamera dan pergi mencari sumber suara. Dan benar saja di ujung halaman gelap, berdiri satu sosok putih, kaku. Diameter bentuknya menyerupai pocong. Wanita itu mendekat langkah demi langkah, tapi sosok itu tiba-tiba berbalik arah, lalu menghilang masuk ke semak-semak. Tak ada suara, tak ada jejak. Tidak. Secara ilmiah, pemandangan seperti ini bisa dikaitkan dengan efek bayangan pada kamera malam hari, terutama saat kabut tipis muncul, bisa menimbulkan ilusi bentuk manusia. Tapi kalau dilihat dari rekamannya, pergerakannya terlalu halus dan tak terpengaruh cahaya senter. Dari sisi spiritual, banyak kepercayaan yang mengatakan bahwa makhluk berbalut kain putih itu muncul untuk menegur manusia yang terlalu berani menantang ketakutan malam. Mungkin sosok itu bukan marah, tapi memperingatkan. Sosok putih di gudang belakang. Seorang wanita yang sedang mantau layar CCTV rumahnya mendadak dibuat merinding. Sosok putih tampak berjalan mondar-mandir di area gudang belakang. Ia mengaku malam itu malam Jumat, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di rekaman terlihat jelas dua bayangan putih, seperti sosok manusia berjalan lambat. Tapi anehnya, tidak ada refleksi tubuh atau bayangan lain di tanah. Yaudah yuk Mami. Diam deh. Diam deh. Kalau dilihat dari sisi teknologi, CCTV kadang bisa menangkap debu atau serangga di jarak dekat yang tampak seperti bola cahaya, (ORBS). Namun pola gerak sosok ini terlalu simetris dan mengikuti bentuk manusia. Dalam pandangan agama Islam, jin atau makhluk halus memang bisa menampakkan diri dalam berbagai bentuk, terutama di tempat gelap dan lembab seperti gudang. Kadang mereka muncul bukan untuk menakuti, tapi sekadar menandai kehadiran mereka. Penebang kayu di hutan senja. Sore hari di hutan, suara jangkrik baru mulai terdengar. Seorang warga pulang dari mencari kayu, lalu tiba-tiba melihat wajah pucat di antara pepohonan. Matanya menatap tajam, diam. Tak lama, sosok itu melayang, hilang begitu saja.
Secara ilmiah, kondisi cahaya senja yang berubah cepat bisa menyebabkan ilusi bentuk, terutama kalau mata lelah. Tapi banyak kisah dari warga sekitar yang bilang, hutan itu sering jadi jalur makhluk tak kasat mata. Dan mereka bilang, kalau lo melihat sosok itu menjelang maghrib, itu pertanda mata manusia sedang dibuka sebentar ke dunia lain. Terima kasih udah nemenin gue di Gelaga Horor kali ini. Sampai ketemu lagi di Gelaga Horor berikutnya.